Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku siswa 11 TOI 1 akan menjelaskan materi tentang fungsi dan relasi. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Hakil Abdillah, Reki Renaldi, Tiar Sandia Barda, dan Naisa Sabila Cahya. Fungsi yang bisa dikatakan menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lainnya. Dengan kata lain, fungsi terdapat himpunan domain yang hanya mempunyai satu hubungan pada himpunan kodomain. Relasi merupakan hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, fungsi sudah pasti relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Cara untuk membuat fungsi. Yang pertama ada diagram panah, dan yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir adalah grafik atau diagram Cartesius. Langsung saja ke contoh-contohnya. Sifat-sifat fungsi. Di sini sifat-sifat fungsi ada 3. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi di mana domain tidak akan pernah menunjuk pada kodomain yang sama. Anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Di sini contohnya ada himpunan daerah domain dan himpunan daerah kodomain. Di sini anggota himpunan daerah domain ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Dan di sini anggota himpunan daerah kodomain ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota himpunan dari daerah domain A berpasangan dengan anggota kodomain 2, daerah himpunan domain B berpasangan dengan anggota kodomain 1, anggota domain C berpasangan dengan anggota kodomain 4, dan anggota domain D berpasangan dengan anggota kodomain D. Nah, ini anggota kodomain 3 ini tidak memiliki pasangan. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh lebih dari satu. Yang kedua yaitu fungsi surjektif atau onto. Memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Di sini contohnya ada himpunan daerah domain dan himpunan daerah kodomain. Anggota himpunan domain ini ada 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Sedangkan anggota himpunan domainnya ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan domain A ini berpasangan dengan anggota kodomain 3, anggota domain B berpasangan dengan anggota kodomain 2, anggota domain C berpasangan dengan anggota kodomain 1, anggota domain D berpasangan dengan anggota kodomain 4, dan anggota domain E berpasangan dengan anggota kodomain 4. Anggota kodomain 4 ini memiliki 2 pasangan, yaitu anggota domain D dan anggota domain E. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa fungsi surjektif memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, di sini itu ada 2 pasangan.
namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau dapat pula disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Disebut bijektif karena fungsi ini memiliki perpaduan dari fungsi injektif dan surjektif, di mana setiap elemen pada domain berpasangan pada kodomain. Setiap elemen domain tidak berpasangan lebih dari satu elemen kodomain. Lainnya adalah kodomainnya dan tidak ada satupun elemen yang tertinggal. Di sini ada contohnya. Himpunan daerah domain ada 4 anggota yaitu A, B, C, dan D. Dan di himpunan daerah kodomainnya pun ada 4 anggota yaitu 1, 2, 3, dan 4. Di sini anggota himpunan domain berpasangan dengan anggota himpunan kodomain 2, anggota himpunan domain B berpasangan dengan anggota kodomain 1, anggota domain C berpasangan dengan anggota kodomain 3, dan anggota domain D berpasangan dengan anggota kodomain 4. Di sini anggota domain dan anggota kodomainnya memiliki pasangannya masing-masing. Tidak ada di daerah kodomainnya pun tidak ada yang memiliki lebih dari satu pasangan, dan tidak ada satupun anggota yang tertinggal atau tidak ada pasangannya. Untuk materi selanjutnya yaitu operasi fungsi. Di sini saya sudah mempunyai sebuah soal dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dengan yang diketahuinya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x dan gx sama dengan x dikurangi 2. Dan menentukan yang pertama f ditambah gx, yang kedua f dikurangi gx, yang ketiga f dikali gx, dan yang keempat f dibagi gx. Langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini ada f ditambah gx. Nah, f ditambah g sama artinya dengan f x ditambah gx. Yang dimana fx telah diketahui seperti tadi. Sini fx yaitu 2x kuadrat dikurangi 4x, dan untuk gx yaitu x min 2. Jadi kita langsung saja tulis di sini. Untuk selanjutnya kita langsung saja sederhanakan. Menyederhanakannya jika ada yang berdiri sendiri seperti ini nih, 2x kuadrat dan min 2 ini, langsung saja tulis ke sini ke bawah. Seperti ini, 2x kuadrat langsung diturunkan ke bawah ke sini. Dan yang min 4x ditambah x kita sederhanakan. Sini min 4x ditambah x yaitu min 3x. Yang min 2 langsung saja turunkan ke bawah karena berdiri sendiri. Lanjut ke soal yang kedua yaitu f dikurangi gx. F dikurangi g sama artinya dengan fx dikurangi gx. Fx yang telah diketahui seperti tadi yaitu 2x kuadrat dikurangi 4x, dan gx sama dengan x dikurangi 2. Nah, kita tuliskan seperti ini, 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi x min 2 dikurangi 2. Lanjut kita sederhanakan. Ini masih sama seperti penjumlahan yang tadi. Yang berdiri sendiri langsung saja turunkan ke bawah. Seperti ini, 2x kuadrat diturunkan ke bawah, lalu min 4x sama x kita sederhanakan. Min 4x dikurangi x yaitu min 5x.
terus min 2 kita turunkan ke bawah. Nah, di sini kenapa bisa menjadi positif 2? Karena di sini ada negatif. Negatif dikali negatif yaitu positif. Jadinya di sini min 2 jadi berubah positif 2. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, F dikali GX. F dikali G sama artinya dengan Fx dikali Gx. Kita tuliskan seperti yang tadi, yang telah diketahui. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x, dan Gx sama dengan x dikurangi 2. Nah, kita tuliskan seperti ini, 2x kuadrat dikurangi 4x dikali x min 2. Nah, lalu untuk perkalian sama, bukan sama, maaf, tapi untuk perkalian yaitu dengan cara kali silang, tidak sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk kali silang yaitu seperti ini, 2x kuadrat dikalikan dengan x, terus 2x kuadrat dikalikan lagi dengan min 2. Lalu di sini min 4x juga sama dikalikan dengan x, terus min 4x dikalikan dengan min 2. Jadi hasilnya 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 8x. Lalu setelah menemukan seperti itu, kita langsung sederhanakan yang sama, dan yang masih berdiri sendiri kita langsung turunkan ke bawah saja. Seperti ini, 2x pangkat 3 diturunkan ke bawah langsung, dan di sini min 4x pangkat 2 dikurangi 4x akar pangkat 2 kita sederhanakan jadi min 8x pangkat 2 ditambah 8x. 8x nya berdiri sendiri, jadi kita langsung saja turunkan. Oke, lanjut yang soal yang keempat, yaitu F dibagi Gx. F dibagi G sama artinya dengan Fx dibagi Gx. Fx telah diketahui seperti yang tadi, 2x kuadrat min 4x, dan Gx x dikurangi 2. Jadi kita tuliskan seperti ini, 2x pangkat 2 min 4x dibagi x min 2. Nah, jika ininya bisa disederhanakan, maka kita tuliskan seperti ini, 2x dalam kurung x dikurangi 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ini hasilnya sama dengan ini. Mari kita coba, 2x dikali x yaitu 2x pangkat 2, dan 2x dikali dengan min 2 yaitu min 4x. Sama bukan? Nah, tetapi jika ininya tidak bisa disederhanakan, maka jawabannya sudah seperti itu saja. Tapi jika bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini yang x dikurangi 2, langsung saja turunkan ke sini. Nah, setelah itu, jika sudah seperti itu, sudah diturunkan ke sini, maka kita langsung sederhanakan. Sederhanakannya karena di sini yang ininya sama, x min 2, dan di bawah juga x min 2, maka kita langsung saja coret. Maka hasilnya 2x. Oke, sekarang masuk ke dalam komposisi fungsi. Nah, di sini ada soalnya diketahui fx sama dengan 4x tambah 2 dan gx sama dengan 6x tambah 7. Pertanyaannya, tentukan f bundaran g dalam fungsi x dan g bundaran f dalam fungsi x. Nah, f bundaran g dalam fungsi x mempunyai rumus f dalam kurung gx. Nah, gx ini bagaikan x. Oke, kita tulis f kembali. Nah, di sini gx-nya apa? Gx-nya itu 6x ditambah 7.
Jadi kita tulis 6x ditambah 7. Terus kita tulis ini fungsi f 4. Nah, karena di sini ada x-nya, maka kita ganti x-nya dengan gx tadi. Gx-nya apa? 6x ditambah 7. Nah, di sini masih ada 2, maka kita tambahkan 2. Nah, selanjutnya kita kalikan 4 ini dengan 6x dan positif 7. Kita tidak mengalikan dengan positif 2 ini. 4 dikali 6 24. Karena di sini ada x-nya, maka kita tambahkan x. 4 dikali 7 28. Karena di sini 7-nya tidak mempunyai variabel, maka tidak usah ditambahkan x. Nah, yang 2 ini tidak usah dikalikan, kita turunkan saja. Nah, di sini 24x itu tidak ada yang sama, maksudnya di dalam lingkaran ini yang saya lingkari tidak ada lagi yang mempunyai variabel selain 24. Maka 24 ini ditulis kembali. Nah, di sini ada 2 nih yang tidak mempunyai variabel, maka kita tambahkan 28 ditambah 2 hasilnya 30. Selesai. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini caranya sama seperti yang tadi. Yang ini. G bundaran F dalam fungsi X, rumusnya itu G dalam kurung Fx. Fx ini bagaikan X. Nah, kita tulis ulang G Fx-nya berapa? 4x ditambah 2. Kita tulis 4x ditambah 2. Nah, kita pindahkan fungsi G ini ke sini. Fungsi G ini ada 6x ditambah 7. Kita pindahkan 6. Nah, x-nya kan sudah diganti dengan fx. Fx-nya berapa? 4x ditambah 2. Nah, setelah x itu ada 7, maka ditambahkan 7. Kita kalikan 6 ini dengan 4x dan 6 dengan 2. Tidak usah mengalikan 6 dengan 7. Kita kalikan saja yang ada di kurungan ini. 6 dikali 4 hasilnya 24. Karena 4-nya terdapat x, maka 24 ini kita tambahkan x. 6 kali 2 yaitu 12. Karena 2 ini karena 2 ini tidak ada x-nya, maka tidak usah ditambah x. Nah, 7 ini kita tidak kalikan dengan 6, kita tinggal pindahkan saja. Nah, 24 ini tidak ada yang sama dengan yang lainnya. Maksudnya yang lain itu tidak memiliki variabel x seperti 24 ini. Maka kita tulis ulang 24x. Nah, karena dua angka ini sama-sama tidak memiliki variabel, maka kita tambahkan 12 ditambah 7 hasilnya 19. Selesai.